Bagi suami yang menikah lagi tanpa izin bisa dipidana 5 tahun. Pertanyaannya, izin siapa? Izin dari siapa itu yang menjadi pertanyaan. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang sangat menarik nih karena ini ya saya mendapatkan pertanyaan banyak sekali perihal Gus, apakah kalau menikah tanpa izin itu bisa dipidana? Pertanyaannya sekarang, menikah tanpa izin siapa? Nah, dan konteksnya seperti apa? Oke, saya jelaskan bahwasanya memang menikah itu atau melangsungkan perkawinan itu merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang. Udah bisa dibaca dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwasanya setiap orang berhak membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, itu harus kita pun dulu. Perkawinan yang sah. Nah, seperti apa perkawinan yang sah? Artinya akad nikah atau perkawinan ya yang sesuai dengan ketentuan agama dan pernikahannya tercatat di kantor urusan agama sehingga mempunyai hasil dari itu mempunyai produk hukum berupa buku nikah. Akta nikah itu. Nah, pertanyaannya, apakah seorang suami itu diperkenankan beristri lagi? Dalam konteks agama Islam, ada batasan seorang suami memiliki istri sampai 4. Dan juga pada dasarnya, kalau dalam tinjauan yuridis, seseorang laki-laki itu memang diperkenankan hanya mempunyai seorang istri. Agama memberikan legitimasi untuk memberikan 4 orang istri. Tapi dalam hukum hukum positif kita hanya diperkenankan satu istri. Begitu juga dengan istri hanya diperkenankan memiliki satu suami. Nah, namun undang-undang ini secara yuridis memberikan ruang kepada suami untuk dapat memiliki istri lebih dari satu, ya kan? Itu jelas sekali. Itu ada di pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sahabat-sahabat. Yang berbunyi, ini. Pengadilan agama dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ini bagi yang beragama Islam, ya kan? Artinya ya, poligami itu yang harus kita bold dan kita catat. Yang pertama harus izin dari pengadilan agama. Loh, kok pengadilan agama, Gus? Kok bukan izin dari istri? Adapun izin dari istri itu merupakan persyaratan dan juga nanti akan dijadikan pembuktian ketika sidang di pengadilan agama. Tapi tetap izinnya dari pengadilan agama melalui amar putusan. Paham tuh? Paham tuh? Harus paham lah. Nah, adapun secara garis besar ya kan, di pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa untuk mendapatkan izin poligami ke pengadilan, seorang suami harus ya memenuhi beberapa persyaratan. Nah, ini persyaratannya. Ada persetujuan dari istri-istri. Nah, artinya izin itu dari pengadilan agama. Adapun izin dari istri,
persetujuan, bukan izin ya, persetujuan dari istri itu merupakan persyaratan yang nanti dijadikan pembuktian di pengadilan agama. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri dan anak-anaknya. Ingat, itu yang paling penting, bahwasanya tugas suami itu sesuai dengan di kompilasi hukum Islam adalah memberikan nafkah, memberikan belanja kepada istrinya, dan kalau seumpama dia mau beristri lagi ya harus ada kepastian kalau dia mampu untuk membelanjakan hartanya untuk istri-istrinya gitu. Terus tiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Nah, ini adil ini dalam konteks ini yang secara garis besar wada'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Umpama dalam hal belanja, berapa kewajaran belanja di daerah tersebut. Terus pembagian pembagian pulang ke rumahnya, umpama istrinya 2, pulang di istri pertama berapa hari, di istri kedua berapa hari. Dan dalam konteks adil lagi, kasih sayang, ya kan harus sama. Nah, ini yang harus dibaca di poin 4 ya, di poin 4 di Undang-Undang tahun 1974 ini. 4 khusus syarat A tidak diperlukan bagi suami apabila istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila ada kabar dan istrinya dalam sekurang-kurangnya 2 tahun tidak ada kabar, maksudnya karena sebab-sebab lainnya perlu mendapatkan penilaian dari hakim pengadilan. Artinya, tadi di syarat pertama kan harus persetujuan dari istri. Tapi kalau seumpama si istri ini selama 2 tahun menghilang, terus tidak mungkin dimintai persetujuan karena si istri sakit keras, sakit berat, atau berada dalam kondisi kejiwaan yang tidak normal, maka tidak diperlukan yang namanya persetujuan dari istri, namun hakim nanti menilai apakah ini layak untuk mendapatkan izin untuk beristri lagi. Nah, itu merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, sahabat-sahabat. Namun ada juga syarat-syarat yang bersifat spesifik ya, yang bersifat administrasi. Apa saja syarat-syaratnya? Nanti saya sematkan di di link deskripsi. Itu syarat-syarat formilnya. Ada KTP, ada buku nikah, surat pernyataan berlaku adil, terus pernyataan bersedia untuk dipoligami, terus daftar harta gono gini, surat keterangan penghasilan suami, surat permohonan akan poligami sebanyak berapa orang, kan 1 orang atau 2 orang. Nah, begitu. Namun hakim juga akan menilai ada beberapa hal yang akan menjadikan permohonan itu dikabulkan untuk beristri lebih dari 1. Itu termaktub jelas di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Apa saja? 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, sakit menahun, sakit parah dan lain sebagainya. 2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Cacat umpamanya kepalanya hilang atau kakinya hilang, atau intinya cacat lah secara permanen ya. Atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, umpama penyakit apalah intinya yang tidak bisa disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, itu syarat-syarat yang akan menjadikan penilaian hakim yang sakti itu, sehingga bisa dikabulkan. Namun dalam kompilasi hukum Islam pun juga diatur ya kan, perihal bagaimana hakim menilai ini layak untuk mendapatkan izin. Sama secara normatif seperti di atas itu, istri cacat, istri tidak menjalankan fungsinya sebagai istri dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, bagaimana
jika seseorang menikah lagi atau beristri lebih dari satu tanpa sepengetahuan istri, kemudian tanpa mendapatkan izin, maksudnya dari pengadilan agama, mohon maaf, bagaimana jika suami menikah lagi tanpa adanya izin dari pengadilan agama? Maka ketentuannya, ini ngeri ya, ada di pasal 279 KUHP, yang bunyinya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 1. Barang siapa yang mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. 2. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahan atau pernikahan pihak lain menjadi pernikahan yang sah untuk itu, maka merujuk kepada pasal itu ancamannya 5 tahun. Tapi ini kan delik aduan ya, artinya harus ada yang mengadukan dari salah satu pihak. Nah, juga ada di putusan Mahkamah Agung nomor 133K PID 2000 tahun 2000 itu. Jadi majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perkawinan, sedangkan perkawinan yang sudah ada menjadi halangan baginya untuk kawin, hukuman pidana penjara 4 bulan. Jadi sudah ada putusan Mahkamah Agung yang memutuskan ini. Banyak sih sebenarnya di Bondowoso ada kemarin 4 bulan apa 5 bulan. Hukuman percobaan itu sahabat-sahabat. Tidak ditahan hukuman percobaan. Jadi kalau mengulangi lagi langsung ditahan. Nah, itu secara garis besar bahwasanya kesimpulannya pernikahan yang kedua, ketiga, artinya poligami itu harus dengan izin pengadilan agama. Catat ya, harus dengan izin pengadilan agama atau peradilan pengadilan negeri lah bagi yang beragama non-muslim. Itu harus atas izin pengadilan. Adapun dari istri pertama itu bukan izin, tapi persetujuan. Persetujuan sehingga disetujui untuk menikah lagi. Dan yang ketiga yang harus menjadi catatan, ya, kalau seumpama tidak disetujui, ya, itu harus ada 3 hal yang harus dipenuhi. Salah satunya, yang pertama, itu tadi istri tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai istri, keluyuran dan lain sebagainya, menghilang selama 2 tahun, kemudian cacat secara fisikly dan punya penyakit menaun, ya, punya penyakit lah intinya. Dan yang terakhir, tidak bisa memberikan keturunan. Itu hakim akan menilai apakah ini layak diberikan izin untuk beristri lebih dari satu. Demikian sahabat-sahabat kesimpulannya itu. Dan kalau saya sendiri, saya pribadi, saya akan tetap berpegangan, saya akan memperbanyak keturunan dari satu rahim. Kalau saya pribadi sih, walaupun ada legitimasi ya, ada tadi undang-undangnya itu ada undang-undang itu bahwasanya izin itu dari pengadilan agama, adapun dari istri itu hanya persetujuan. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat dan saya tetap berpesan, ayo kita doakan penegak hukum kita. Semoga tetap lurus dan istiqomah memegang amanah dari rakyat, dan doakan penegak hukum kita untuk senantiasa melakukan apapun berdasarkan aturan-aturan hukum dan berpegang pada kepentingan rakyat secara umum. Demikian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله